Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disajikan gambar dan penjelasan tentang harmonisasi hak kewajiban asasi manusia. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional, dan periode sesudah kemerdekaan. Legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum dalam Undang-Undang NRI tahun 45 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Pada periode 1945 sampai 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan meratifikasi dua konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Geneva dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Manusia memiliki hak kodrat yang meliputi hak hidup, the right to life, hak untuk merdeka, the right to liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan, the right to property. Macam-macam hak asasi manusia mencakup hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia: yang pertama hakiki, kedua universal, ketiga permanen atau tidak dapat dicabut, keempat tidak dapat dibagi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan, setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa, ordinary crimes, dan kejahatan luar biasa, extraordinary crimes. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang adalah 1. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. 2. Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. 3. Sikap individualisme. 4. Kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima, rendahnya sikap toleransi.
Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang adalah 1. Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Penyalahgunaan kemajuan teknologi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu 1. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. 2. Peristiwa Aceh 1990 sampai 1998. 3. Kasus terbunuhnya Marsinah tahun 1993. 4. Kasus terbunuhnya wartawan Udin tahun 1996. 5. Tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 98. 6. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Upaya penegakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia antara lain: 1. Kewajiban untuk menghormati, the obligatory to respect, hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi, the obligation to protect, hak asasi manusia. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi, the obligation to fulfill, hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan, meningkatkan, the obligation to promote, hak asasi manusia. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. 2. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. 3. Penuntutan. 4. Pemeriksaan di pengadilan. Demikian penjelasan dan pemaparan tentang hak kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.